Presiden perusahaan tidak sengaja menyentuh hidung istri barunya. Detik berikutnya, wajahnya langsung berubah drastis. Dia segera membongkar lemari mencari obat alergi. Tapi saat dia memakai sarung tangan untuk mengoleskan obat, tiba-tiba dia menyadari dirinya sama sekali tidak mengalami reaksi alergi. Hal ini membuatnya penasaran dengan identitas istri barunya. Lalu dia meraih dan menarik kerudung istrinya. Begitu melihat wajah di balik kerudung itu, presiden perusahaan benar-benar terkejut. Istrinya ternyata adalah pasien yang dulu ia selamatkan di rumah sakit jiwa. Ternyata 3 tahun lalu, presiden perusahaan menemukan seorang wanita sekarat di bangsal yang sedang terbakar. Wanita itu dengan lemah memegang tangannya dan memohon agar dia menyelamatkannya. Saat itu juga, presiden perusahaan menyadari bahwa dia tidak alergi terhadap wanita ini. Jadi dia menggendong wanita itu keluar dari bangsal. Namun setelah kejadian itu, saat dia ingin mencari wanita itu kembali, wanita tersebut sudah menghilang tanpa jejak dari rumah sakit jiwa. 3 tahun berlalu, presiden mengerahkan banyak orang untuk mencarinya, tapi tidak pernah menemukan keberadaannya. Tak disangka, wanita yang selama ini ia cari, sekarang justru menjadi istri barunya. Padahal wanita itu sebenarnya tidak memiliki gangguan jiwa. Dia hanya dikirim secara paksa ke rumah sakit jiwa oleh ibu tirinya yang jahat. Adik tirinya yang licik bahkan membakar bangsal tempat dia dirawat demi menguasai seluruh harta keluarga, ingin membunuhnya hidup-hidup dalam kobaran api. Untungnya wanita itu berhasil kabur dari kebakaran dengan bantuan presiden perusahaan. Setelah meninggalkan rumah sakit jiwa, wanita itu merantau ke tempat jauh. 3 tahun kemudian saat dia kembali, dia sudah menjadi tabib terkenal. Namun saat ini, wanita itu sama sekali tidak mengenali bahwa pria di depannya adalah orang yang dulu menyelamatkan hidupnya. Yang dia ingat hanyalah beberapa hari lalu, dia hampir menabrak mobil presiden perusahaan saat naik motor. Dia sangat marah dan ingin menegur pria itu. Namun presiden yang sudah lama menderita fobia terhadap wanita karena alergi yang parah, langsung menyuruh asistennya untuk pergi secepatnya. Wanita itu pun langsung memaki-maki presiden, menyebutnya tidak sopan, bahkan mengancam bahwa jika bertemu lagi, dia akan memberinya pelajaran. Tak disangka detik berikutnya, wanita itu mendapat telepon dari anak buahnya. Anak buahnya mengatakan bahwa orang terakhir yang bertemu dengan ibunya sebelum meninggal adalah kakek dari presiden perusahaan. Dan setelah ibunya meninggal, kakek itu juga menghilang tanpa jejak. Dia curiga bahwa kematian ibunya tidaklah wajar. Demi menyelidiki kebenaran, dia memutuskan untuk menyusup ke dalam keluarga presiden. Kebetulan dia mengetahui bahwa adik tirinya memiliki perjodohan dengan presiden perusahaan. Adik tirinya sudah lama mendengar bahwa presiden memiliki gangguan emosi dan tidak menyukai perempuan. Bagaimanapun juga dia tidak mau menikah. Namun demi mahar 50 juta, ayah mereka terus membujuk adik tirinya agar mau. Adik tirinya bersikeras menolak. Saat itulah, wanita itu berjalan masuk ke ruang tamu, mengatakan bahwa dia bersedia menggantikan adiknya untuk menikah. Adik tirinya sangat terkejut melihat kakaknya, yang sudah 3 tahun tidak muncul. Sedangkan ayah mereka sangat senang, karena wanita itu mau menggantikan adiknya menikah. Dia pun segera menyuruh wanita itu untuk bersiap. Katanya keluarga presiden akan segera datang menjemput. Namun wanita itu mengajukan satu syarat, yaitu ibu tiri harus menyerahkan liontin peninggalan ibunya. Kalau tidak maka pernikahan ini dibatalkan. Situasi mendesak. Ibu tiri pun terpaksa setuju. Katanya setelah wanita itu menikah, dia akan menyerahkan liontin itu. Akhirnya, wanita itu menikah dengan presiden menggantikan adiknya. Namun begitu masuk ke kamar, dia langsung melihat presiden mengamuk dan melempar barang.